Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada malam ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlipat curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikut yang setia sampai yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Ushulus Sittah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, summa sara hada agrabal asya. Ini kita sedang membahas al-asur rabi, yaitu prinsip yang keempat tentang menjelaskan tentang ilmu dan ulama atau ahli ilmu, tentang fikih dan fuqaha atau ahli fikih, menjelaskan tentang barang siapa yang menyerupai mereka, ya, padahal dia bukan bagian dari mereka. Kemudian dijelaskan dalil tentang masalah ini. Kemudian diteruskan dengan wa yazidu wuduhan, dan menambah kejelasan ma sarahat bihi sunnah, yaitu apa yang dijelaskan oleh sunnah fi hada, tentang hal ini, minal kalamil kathir, dari perkataan yang banyak, al-bayyin, yang terang, al-wadih, yang mudah lagi gamblang, lil ami al-balid, bagi orang awam yang bodoh sekalipun. Jadi kalau orang awam, orang bodoh saja mengerti, ya, orang awam mengerti, orang bodoh mengerti, ya. Summa sara hada agrabal asya, kemudian hal ini menjadi sesuatu yang asing, bahkan sangat asing. Summa sara hada agrabal asya, kemudian hal ini menjadi sesuatu yang sangat asing, padahal sebenarnya pengertian ilmu dan ulama itu sangat jelas sekali kalau kita baca keterangan dari sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keterangan yang terang benderang, keterangan yang jelas, keterangan yang gamblang bagi orang awam sekali. Udah awam bodoh lagi, gampang ngerti, paham. Oleh karena itu, barakallahu fikum jamaah sekalian, Masya Allah ya, paham tentang kebenaran itu nikmat. Orang awam, orang bodoh kok paham. Tapi orang yang pendidikannya tinggi, kuliahnya aja S3, udah gitu di luar negeri lagi. Bahkan kadang-kadang orang yang kuliahnya di Baladul Haramain, dua tanah haram pun, padahal dari sana awalnya gak ngerti juga. Itu aneh bin ajaib. Dan itu menunjukkan bahwa mengerti tentang kebenaran itu nikmat. Maka dikatakan di sini apa? Summa sara hada agrabal asya. Kemudian hal ini
menjadi sesuatu yang sangat aneh. Kenapa? Wasara al-ilmu wal fiqhu wa al-bid'ah wa dalalati. Ilmu dan fikih itu adalah bid'ah-bid'ah dan kesesatan. Artinya ya, bahwa di keterangan yang ini nih disebutkan begini dalam syarahnya, min agrabil asya, di antara sesuatu yang paling aneh adalah annahu, sesungguhnya, sara man yuqarrirus sunnah, jadilah orang yang yuqarrirus sunnah, orang yang mengikrarkan sunnah, orang yang menetapkan sunnah, la yaltabitu ahlul bidah ahlul ahwa'i ilaihi, ahli hawa nafsu, la yaltabitu ilaihi, tidak melirik, wala ya'tabirunahu aliman, bahkan tidak menganggapnya orang alim. Coba antum bayangkan, ada orang belajar sunnah, dari kecil dia belajar sunnah terus sampai menginjak remaja, sampai dewasa. Belajar di pondok pesantrennya lama, bahkan tidak hanya dalam negeri, bahkan keluar negeri. Begitu pulang ke kampungnya, itu oleh orang kampungnya, oleh ahlul ahwa, oleh orang-orang yang ahli hawa nafsu, itu orang yang menerangkan sunnah itu, menetapkan sunnah itu, dikatakan apa? Ini mah bukan orang alim, ini mah orang sesat, ini mah orang stres. Ala kulli hal, tidak dianggap sebagai ahli ilmu. Kalau bahasa sekarangnya, bis poya-poya nggolati ilmu, mana keliling dunia, datang ke kampungnya ditolak dakwahnya. Ada yang begitu? Banyak. Banyak. Saya akan pernah cerita, ada seseorang yang dia adalah muridnya Syekh Sholih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh Sholih bin Abdul Aziz Al-Syekh itu kalau di kita sih Menteri Agama, pemerintah Arab Saudi. Beliau kalau bikin kitab, mensyarahkan, menjelaskan kitab itu detail. Syekh Sholih bin Abdul Aziz Al-Syekh, saya punya banyak kitab beliau. Satu waktu saya khutbah Jumat, kemudian saya sholat Jumat, beres Jumatan, saya keluar, tiba-tiba ada orang yang datang dan merangkul saya, memeluk saya dia. Dia bilang, ya, ana yakin antum ahlu sunnah. Ini orang nggak kenal nggak apa, tiba-tiba ngerang. Lalu saya bilang kepada dia, dari mana antum tahu? Saya yakin. Pokoknya saya yakin apa yang antum terangkan tadi itu adalah ilmu yang pernah saya dapatkan dulu ketika belajar sama Syekh Sholih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Dia pernah belajar sama Syekh Sholih itu 4 tahun lamanya. Dan Syekh Sholih bin Abdul Aziz Al-Syekh itu salah seorang ulama yang dikenal detail di dalam membuat syarah dari kitabnya para ulama. Sampai akhirnya saya bilang, terus apa yang bisa saya bantu? Dia cuma ngasih informasi bahwa saya sepulang dari Saudi, saya datang ke negeri saya dan saya ditolak mentah-mentah. Bahkan saya disidang oleh 10 tokoh agama dan dihujani berbagai macam pertanyaan dan dihujat. Sampai akhirnya saya seperti orang yang stres karena dijatuhi pertanyaan. Yang pertanyaan memang menjatuhkan. Akhirnya dia tanya kepada saya, bagaimana
menurut Anda? Saya tanya, sekarang antum apa? Saya sekarang bisnis. Saya bisnis jadi marketing alat-alat elektronik. Kenapa antum berhenti? Tidak kuat ya Ustaz, anak tidak kuat menghadapi mereka, tidak kuat. Dakwah saya ditolak, saya dikucilkan. Bahkan saya juga disidang oleh 10 tokoh di negeri saya. Masya Allah, kira-kira 10. Lihat oleh kita seperti yang dikatakan di sini. Wa min agrobil asya, di antara sesuatu yang paling aneh adalah annahu sara man yuqarriru sunnah, bahwasanya jadilah orang yang mengikrarkan sunnah, orang yang menetapkan sunnah, layal tapi itu ahlul ahwa ilaihi, ahli hawa nafsu tidak mau meliriknya, tidak tertarik dengan orang yang seperti ini. Wala ya'tabirunahu aliman, bahkan tidak menganggapnya sebagai ahli ilmu. Wala ya'khuduna anhu al-ilma, bahkan mereka tidak mau mengambil ilmu dari orang yang alim ini. Karena ahli hawa nafsu tidak mau seperti ini, tidak mau mengambil ilmu dari ahli ilmu yang sebenarnya. Akhirnya apa? Ini ahli hawa nafsu bikin provokasi. Awas, jangan mengambil ilmu dari dia, awas. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian, itu yang ngomong begitu siapa tuh? Kan bukan saya kan? Saya kan cuma baca kitab. Tapi banyak kan di masyarakat begitu? Oh banyak. Akeh. Ya. Akeh. Lihat. Ini bukan kata saya cuma bacakan di kitab ini. Dan ternyata ini realita di lapangan begitu. Makanya banyak dai-dai yang tidak kuat menghadapi gelombang masyarakat. Padahal jamaah sebenarnya ya, antum harus tahu, al-haq qawiyun, sebenarnya kebenaran itu kuat. Tapi memang sahibul haq, orang yang berpegang kepada kebenaran terkadang tidak sanggup menghadapi ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau diusir, apa bilangnya? Saya diusir piknik. Diusir kok piknik? Beliau begitu. Di penjara, kata beliau, ujlah, mengasingkan diri untuk mendapatkan ya berbagai macam, ya diistirahatkan dari dakwah. Ya bagi dia waktu untuk murojaah, waktu untuk menuntut ilmu. Ibnu Taimiyah itu ilmunya, kata Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid, kata imam tuh, bukan kata kita, kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, Ibnu Taimiyah itu ilmunya seperti di antara dua bola matanya. Kalau dia mau, dia bisa mengambilnya. Kalaupun dia tidak mau, boleh dia meninggalkannya. Nah, kalau ahli ilmu yang asli sudah tidak dianggap. Kalau ahli ilmu yang asli tidak diambil ilmu darinya, wasorol juhalu yaltafituna ila asabil bid'ah wad dalalah, maka jadilah orang-orang yang bodoh itu, mereka akan melirik kepada ashabul bidah, ahli bidah wad dalalah, dan ahli kesesatan. Nanti orang-orang yang bodoh itu akan menganggap bid'ah itu adalah ilmu. Nanti orang yang bodoh itu akan menganggap bahwa ad-dalalat, kesesatan itu adalah ilmu. Makanya saya heran tuh, ada seorang tokoh agama mengatakan, apa katanya? Saya dulu pernah mengadakan kursus membuat jimat, tapi saya bukan dukun. Kontradiktif tidak? Hah? Itu yang ngomongnya tokoh agama. Saya dulu pernah membuka kursus cara membuat jimat, tapi saya bukan dukun. Kontradiktif tidak? Kontradiktif. Yang bikin jimat itu siapa? Bukan. Tapi siapa? Tapi saya.
Ya kan? Tapi siapa? Saya yang nggak mau disebut dukun. Barakallahu fikum ya salam. Luar biasa. Nah, kalimat tadi soro al ilmu wal fik, maka jadilah ilmu dan fikih itu adalah al bidah wa dolal. Maksudnya ilmu yang ada di otaknya masyarakat, fikih yang ada di otaknya masyarakat, ternyata isinya adalah al bidah wa dolalat, bid'ah dalam agama, kesesatan dalam agama, tapi menurut mereka itu adalah ilmu. Ada teman saya bilang begini, Ustaz, saya pengen belajar ngelmu, Ustaz. Ngelmu apa? Tapi kita tuh pengen ngelmunya, pengen bisa kira-kira ketemu jin. Saya ngomong dengan teman begini jadi keder. Aduh, jadi ente pengen ketemu, ya saya pengen ketemu jin. Dia bilang ngelmu, saya pengen ilmu, ketemu jin. Tolonglah, ente bantu saya gimana? Barakallahu fikum. Ya mas sekalian, saya dulu tukang baca buku ilmu kesaktian dan kadikjayaan. Saya sering baca itu waktu saya masih SMP. Apa antum kira saya nggak suka baca saya? Waktu saya SMP sering baca kitab Mujarobat, yang bahasa Indonesia, yang bahasa Arab Melayu, saya sering baca. Kitab Betal Jemur, kitab Ada Makna. Ya, saya sering baca buku itu. Kenapa? Karena dulu juga saya termasuk orang yang tertarik pengen belajar ilmu kesaktian. Kayaknya sama dengan antum. Itu kan termasuk rombongan primitif itu. Manusia primitif itu. Kalau dalam ilmu sejarah mungkin zaman megalitikum, neolitikum, zaman batu itu kan. Ya, makanya beberapa waktu yang silam ketika saya umroh, terus kemudian tiba-tiba para peserta umroh ini pengen beli batu, saya jadi heran. Ini mau beli batu untuk apa sih? Untuk perhiasan aja Ustaz, bukan untuk jimat. Bener nih, bener ya. Akhirnya tak tawarin sama saya. Ya, awas nih, serius ya, jangan untuk jimat, enggak Ustaz. Sambil senyum saya bilang kepada mereka, ini zaman batu ini. Ya, dikirain yang jual batu laku di sini aja. Di Arab Saudi juga ada juga orang jual batu. Luar biasa. Nah, barakallahu fikum ya sekalian. Makanya di atas dikatakan wasara al-ilmu wal fiqhu wa al-bid'ah wa dalalat. Jadilah ilmu dan fikih itu adalah bid'ah dan kesesatan. Jadi, nanti saya katakan al-ilmu indahum, ilmu menurut mereka adalah apa? Al-bid'ah wa dalalat. Atau dibalik, al-bid'ah wa dalalat indahum huwa ilmu. Ya, al-ilmu, bahwasanya yang namanya bid'ah, yang namanya kesesatan adalah ilmu. Al-bid'ah wa dalalatu, ya, hunna al-ilmu wal fiqh. Ada orang yang ahlul bid'ah, pintar bikin amalan-amalan, disebutnya ahli ilmu. Sebab pengen amal-amal kan mereka ahlinya itu. Ya iya, ahli ngarang. Antumnya percaya aja. Saya pernah tanya kepada seseorang yang dia pernah menjampein batu besel, dan kemudian dia membantingkannya. Terus kemudian dia bacaan macam-macam. Saya iseng-iseng tanya, itu ketika Anda melakukan begitu, itu taunya bahwa cara membantingkan itu dibacakan ini itu apa dalilnya? Jawabnya apa? Ya kira-kira kira-kira aku pantasnya ke mengkonon. Ya salam, ini panutan masyarakat ngomongnya Pak. Ya kan kalau saya kan suka penasaran tuh, tanya kenapa sih begitu? Kira-kira
Ya kira-kira be pantasnya tuh begitu pantas. Itu pantasnya versi siapa? Bahkan wayusamunahum, bahkan mereka orang-orang yang bodoh ini menamakan ahlul bidah, menamakan ahlul dolalat itu apa? Ulama wa fuqaha. Ulama langka padane. Langka padane. Wis jenggote ge. Jenggote. Itu ya. Apalagi kalau disertai dengan masih keturunan apalagi. Jadi sampai mereka orang-orang yang melakukan bid'ah, orang-orang yang pintar bikin bid'ah, orang-orang yang pintar bikin kesesatan, itu tuh menurut ulama tuh yusamunahum ulama wa fuqaha. Terbalik apa dia? Terbalik di zaman sekarang juga begitu. Kalau sebagian orang ngomongnya apa? Kalau kita bisa nerangkan Quran, nerangkan hadis, sebutnya apa? Ini ilmunya ilmu apa? Ilmu dohir, ilmu dohir. Nah, tapi kalau guru saya ilmu batin, begitu omongnya itu. Jadi kesannya apa? Kesannya kita itu ilmunya ilmu cangkang. Kalau mereka ilmunya ilmu apa? Isi, begitu. Jadi kata dia, coba pilih cangkang, pilih isi, dia lupa. Ya lupa apa? Kan peribahasa itu kulit lupa isinya, apa kulit lupa? Kacang lupa kulitnya, apa kacang lupa cangkangnya? Kulit lupa apa? Kacang lupa kulitnya, apa kulit apa? Kacang lupa isinya? Ya lupa kulitnya apa? Kalau orang ini isinya doang, berarti dia lupa apa? Coba sekarang arti kacang lupa kulitnya apa artinya? Ini punya ilmu tidak punya purwadaksina, kan begitu? Ini berarti tidak mengerti asal usul. Kalau antum begini, kalau antum dialog sama orang yang begini, saya mau ilmu isi, ente mau ilmu cangkang, kita katakan kamu itu adalah bagaikan kacang lupa kulitnya. Di mana-mana nggak ada ceritanya yang namanya kacang itu nongol langsung kacangnya baik, angka kulitnya nggak ada. Betul nggak? Kalau ada pasti fiktif, imitasi. Ini saya tak ajarin cara membantah mereka yang begitu. Kamu mau ilmunya ilmu cangkang, saya mau ilmu isi. Kita jawab, justru isi itu ada kalau ada cangkangnya. Kalau nggak ada cangkangnya sama sekali, ada nggak isinya? Ya nggak bakal ada. Ya. Aneh-aneh aja mikirnya. Wa yarawna anna ma indahum al-ilmu sahih, dan mereka menganggap bahwa apa yang ada pada orang-orang tersebut adalah ilmu yang sahih. Udah kebayang ya? Wa yaltabituna, dan mereka juga iltifat, yakni melihat ila qiraati kutubihim. Mereka juga melirik dan tertarik untuk membaca kitab-kitab mereka. Dan ternyata apa? Al-mustamilati, yang meliputi atau yang memuat ala tahrifi nususi syar'iyyah. Isinya ternyata berupa apa? Penyimpangan-penyimpangan teks-teks syariat an mawadi'iha, dari tempat-tempatnya. Intinya surat Al-Fatihah itu adanya pada bismillah. Bismillah itu intinya ada pada bi. Dan ba itu intinya ada pada titik di bawahnya. Itu menunjukkan bahwasanya keesaan Allah. Saya mau tanya, itu orang ngomong begitu namanya bahasa apa? Namanya bahasa kirata. Ya kan? Dikira-kira supaya nyata dan pantas. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana membantah begini? Antum tahu dari mana intinya Al-Fatihah adanya pada bismillah? Ya kan? Bagaimana mungkin bismillah menjadi inti surah Al-Fatihah? Tidak istimewa itu bismillah jadi inti Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat yang lain pun ada. Bahkan surat yang lain lebih pantas punya bismillah dibandingkan dengan Al-Fatihah, kan?
Kenapa saya ngomong begitu? Karena para ulama masih memperdebatkan apakah bismillah pada Fatihah bagian dari Al-Fatihah itu bukan, ya enggak? Sedangkan surah Al-Baqarah bismillahnya jelas apa tidak? Jelas, jelas bukan bagian dari ya Al-Baqarah. Kalau ini mah bismillah ini bagian dari Al-Fatihah, bukan. Diperdebatkan. Ada yang bismillahnya meyakinkan? Ada. Surah An-Naml ya. Yaitu surah yang menerangkan tentang suratnya Nabi Sulaiman. Ya kan? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia dari Nabi Sulaiman dan sesungguhnya dia ya menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuh ayat ke-30 surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini jelas enggak bismillah bagian dari surah An-Naml? Jelas. Al-Fatihah masih diperdebatkan. Jadi bagaimana mungkin bismillah merupakan intisari dari Al-Fatihah? Justru para ulama menjelaskan intisari dari Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya wa ta'tiliha, orang-orang awam malah lebih tertarik untuk membaca kitab-kitab mereka yang muat apa? Ta'tiliha, yaitu meniadakan teks-teks syariat, wa sarfiha, bahkan memalingkan teks-teks syariat an dawahiriha, dari dohirnya, dipalingkan dari dohir kepada majaz, dilakukan takwil. Bahkan watanattu'i, melampaui batas, fi istikhraji ma'anin, di dalam mengeluarkan makna-makna, min butuni nusus, dari perut-perut nas. Maksudnya berlebih-lebihan dalam mengeluarkan makna, sampai makna yang tidak ada pun dibikin-bikin. Contoh, inna dinna indallahil Islam, sesungguhnya negara yang diridhoi Allah adalah negara Islam. Padahal ad-din enggak ada yang maknanya daulah. Nah, ini salah satu penafsiran dari orang-orang yang berpemahaman negara Islam Indonesia, NII. Inna dinna indallahil Islam, sesungguhnya negara yang diridhoi di sisi Allah adalah negara Islam. Ad-din bermakna ad-daulah. Ad-din agama, ad-din dimaknakan ad-daulah. Padahal di kamus Quran, di kamus bahasa Arab tidak ada ad-din bermakna ad-daulah. Negara ad-din dengan terjemahan daulah itu enggak ada. Dalam kamus bahasa Arab itu enggak ada. Antum bisa lihat dalam kitab Lisanul Arab atau kitab yang lain lah. Ada enggak ad-din bermakna ad-daulah? Enggak ada. Dipaksa ditafsirkan, inna dinna, sesungguhnya negara indah Allah yang diridhai Allah adalah al-Islam, itu negara Islam. Aneh bin ajaib. Itu sudah memalingkan dari dohirnya dan juga berlebihan di dalam mengeluarkan makna dari perut-perut nas duna dalilin alaiha, tanpa dalil. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, min anwa minal bid'ah, dari bid'ah perkara yang baru. Ya. Saya ulang lagi, jangan ngomong bid'ah, coba ganti. Apa tuh kalau diganti bid'ah? Jangan ganti, ya udah diganti perkara baru dalam agama. Ganti inovasi. Waduh, ya udah, inovasi dalam agama. Sama aja jamaah, inovasi dalam agama nggak boleh juga. Makanya kata Imam Al-Jauhari, al-bid'atu hiya al-hadatsu fid din ba'dal ikmal. Yang namanya bid'ah adalah
Al-hadatsu fid din, perkara baru dalam agama, ba'dal ikmal, setelah sempurna. Tetap aja ke sana lari. Dalam Quran ya, ma kuntu bid'a minar rusul, aku bukanlah bid'ah dari para rasul. Artinya apa? Aku bukan perkara yang baru dari para rasul. Wa ghairi dzalika minal bid'ah, dan yang lain dari bid'ah wa anwa'il abatil, dan berbagai macam dan macam-macam kebatilan. Wa hada, dan ini min tanakusil fitri, termasuk yang memutarbalikan fitrah. Ini termasuk yang berlawanan dengan fitrah. Selanjutnya, wa khiyaru ma indahum, dan adapun yang terbaik di sisi mereka. Siapa itu? Ini yang terbaik. Ini yang terbaik dari mereka ini. Yang terbaik. Dari mereka yang mana? Itu loh yang menyerupai ulama, padahal bukan ulama. Yang menyerupai fuqaha, padahal bukan ahli fikih. Yang menyerupai ahli ilmu, padahal bukan ahli ilmu. Makanya seingat saya Bakar Abu Zaid rahimahullah, dia bikin kitab At-Ta'alum. Kitab At-Ta'alum lalu diberikan terjemahan apa? Ustadz gadungan berlagak alim. Judulnya gitu. Itu yang terjemahkannya pinter dia. At-ta'alum itu asal mana? Pura-pura nyaho, pura-pura tahu, sok tahu. Ya, itu maknanya. Tapi kan kalau judulnya sok tahu kan gak keren tuh. Oleh penerjemah dibikin judul Ustadz gadungan berlagak alim. Barakallahu, banyak nggak yang begitu? Banyak nggak Ustadz gadungan berlagak alim? Banyak. Ngerti bahasa Arab juga enggak. Baca kitab juga nggak bisa dia. Tapi dia tampil di mana-mana. Wah, ngisi tablet sana sini, kajian sana sini. Padahal dia nggak bisa. Dan itu bukan orang lain yang mengatakan begitu. Ada beberapa dai yang seperti ini datang kepada saya. Tapi bisik-bisik. Sebelum ngobrolnya telinga-telinguk. Kok anak angkrumu. Ustaz, ada apa? Tolong dong ajarin bahasa Arab. Lah antum kan ustaz dai. Kita orang bisa apa-apa. Saking ngomongnya bodoh. Ya salam. Dia bilang, saya dakwah ke sana kemari, saya dakwah ke Banten, saya dakwah. Wah, Masya Allah. Bahkan ini ada yang sampai gelarnya S2 dia. Dokter Andes, fulan gitu kan. Ujungnya MA. Wih, Dokter Andes MA. Masya Allah. Dia hanya bilang kepada saya, jangan dulu, saya nggak bisa. Saya bilang, alhamdulillah antum insaf. Kalau insaf ya udah, nanti antum jangan, ya maksudnya dibatasi ruang geraknya, jangan terlalu kesana kemari. Ya itu saya pengen belajar bahasa Arab kepada saya. Udah belajar, pengen cepet, nggak bisa. Suruh lambat, nggak mau. Kan repot kalau udah begini. Pengennya langsung teng hebat, ya nggak bisa. Yang belajar ilmu itu lambat, tenang, tapi sampai. Kalaupun tidak sampai, yang penting berada di jalan itu. Dan itu ada beberapa orang yang datang kepada saya, dia cerita. Jadi rupanya galau dia. Galau karena apa? Ibarat apa namanya? Ibarat kalau sekarang komputer gitu kan, atau laptop yang Pentiumnya sudah apa? Episode lama dia, jadul itu kan. Tiba-tiba seorang melihat, Masya Allah. Antum kan tahu dai-dai zaman sekarang tuh Masya Allah. Produk luar negeri di mana-mana bertebaran. Ini produknya produk dalam negeri, udah gitu kurang berkualitas. Nah ini realita. Bahkan ada juga yang ketika mengikuti kajian saya, dia bilang, ngaji dari awal sampai akhir, saya baru tahu katanya.
Saya tanya, Bapak siapa Pak? Kayaknya saya baru lihat. Saya khotib di kampung saya. Tiada duanya. Masya Allah. Khotib di kampung saya tiada duanya. Lalu terus sampean gimana? Anda gimana? Dia bilang, ya saya khotib karena di kampung saya cuma saya yang bisa baca Quran. Dari orang yang seumuran sama saya aja. Jadi saya baca aja katanya. Beli aja di toko kan. Ada khutbah Jumat kan. Baca aja itu tiap Jumat tuh. Gonta-ganti beli lagi buku baru. Baca lagi. Baca aja. Saya tanya, ngerti nggak? Ya itu dia masalahnya. Banyak yang apa? Banyak yang nggak ngerti. Habis mau anak takon. Mau anak takon. Masya Allah. Ini realita jemaah sekalian. Bukan kata orang lain. Saya menyaksikan sendiri. Mereka berdatangan menyampaikan hal tadi. Mending kalau insaf kan. Kalau jujur mereka mengakui. Alhamdulillah yang payah ini Pak. Kalau dia tidak jujur. Kemudian tadi dikatakan wa khiyaru ma indahum labsul haqq bil batil. Ini yang terbaik dari mereka yang apa? Al mutasyabbihin bil ulama wal fuqaha. Mereka yang bergaya dengan gaya ulama, menyerupai para ulama, menyerupai para fuqaha, padahal bukan. Barakallahu. Saya baca tulisannya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam kitabnya Kitabul Ilmi. Di Kitabul Ilmi ini contoh, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang jujur supaya jangan seperti ini. Jadi ada orang kalau ditanya tentang suatu hukum fikih umpamanya, itu jawabnya panjang banget. Ini, wah dalilnya begini terus sampai panjang, sampai umat ini takjub. Masya Allah hebat, panjang sekali jawabannya. Kata Syekh Utsaimin, ini orang ditanya suatu masalah, dia menguasai masalah itu dan dia berpanjang-panjang jawaban. Karena dia ingin disebut sebagai fuqaha, kata beliau. Akhirnya apa? Ditanyalah dia masalah-masalah yang biasa, yang harusnya para fuqaha telah menguasai, dia ternyata enggak. Ini kata beliau, ini termasuk contoh, kalau bahasa kita ya, fuqaha gadungan. Ahli fikih gadungan tuh begitu. Ya ahli fikih gadungan begitu. Dia nggak ngerti usulnya, ya. Tapi seperti itu. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Ini bahasanya labsu. Bukan lubsu. Kalau lubsun artinya memakai baju. Kalau labsun mencampur adukan. Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Kamu jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dikatakan apa katanya? Wa khiyaru ma indakum labsul haqqi bil batil. Yang paling hebat dari mereka yang menyerupai orang-orang yang ahli ilmu dan para fuqaha adalah yaitu apa? Ya, labsul haqqi bil batil. Dia mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ketika ceramah itu yang hak ditampakkan, yang batilnya dia tampakkan juga. Ini yang paling hebat ini. Jadi tidak murni kebatilan. Kalau tadi kan murni kebatilan, tapi dianggap ilmu. Murni perdukunan dianggap ilmu. Murni kesesatan dianggap ilmu. Kalau ini enggak. Dalilnya, wah, dalil Qur'annya, hadisnya, apa hebat pokoknya sih. Anu. Udah begitu apa? Kemudian dia munculkan apa? Dia munculkan kebatilan-kebatilannya. Tujuannya apa? Ya, liwahimu al-jahalata. Untuk memberikan kesan, mengesankan kepada orang-orang yang bodoh, annahum ashabu ilmin wa fiqhin. Seolah-olah dia adalah orang yang punya ilmu dan juga ahli fikih. Oh, dalam Quran gini-gini, dalam sunnah gini-gini. Wah, terus udah gitu apa? Dicampur adukan. Barakallahu apa namanya? Tikus. Tikus itu kalau makan pospit, kira-kira makan pospit langsung apa roti yang dalam pospit yang dalam roti? Ah itu dia. Kan belum ada ceritanya toko pospit akeh
Tikus kang mati gara-gara langsung nyerang pospit. Ada kejadian begitu? Enggak ada. Kecuali kalau tikusnya mungkin udah kelaparan mungkin. Sampai anak pospit dipangan baik. Itu tikus juga tahu kalau itu racun, tahu. Tapi kalau di depannya itu ada roti, cuma kepolesan pospit, baru dia makan. Gara-gara ada talbis, ya kan, ada alabsu, ya, labsul khubzi, itu kan begitu, ma'asum, yakni roti dengan racun. Ini yang paling hebat, ini dia mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, kemudian liwahimu al-jahalah, lalu memberikan kesan kepada orang yang bodoh annahum ashabu ilmu nafiq, seolah-olah mereka adalah ahli ilmu dan ahli fikih. Wal waqi'u, padahal realitanya bi khilafi dzalik, sebaliknya. Fa inna kullamun harib an jadati ahli haq, sesungguhnya setiap orang yang menyimpang dari ahli kebenaran yang sesungguhnya, lahu nasibun minal hayrati wal ittirabi wat tanaqud. Catat baik-baik, sesungguhnya setiap orang yang menyimpang dari ahli kebenaran yang sesungguhnya, pasti ada bagian yang hayro wal ittirab wat tanaqud, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang aneh, sesuatu yang goncang, sesuatu yang kontradiktif, pasti itu. Jadi kalau umpamanya sesuatu itu nggak benar, pasti akan ada kontradiktifnya. Hujahnya saling bertentangan. Di antara sebab kesalahan dalam hujah adalah apabila terjadi kegoncangan dalam hujah. Atau kalau bahasa kerennya, orang itu kalau menampilkan alasan itu pasti ada inkonsisten argumentasi, tidak memiliki konsisten dalam berargumen, itu pasti. Tetapi kalau orang itu menegakkan kebenaran, maka niscaya hujahnya itu konsisten. Makanya kalau kita ingin tahu benar dan salah, lihat aja konsistensinya dia. Konsistensi dalam prinsip, konsistensi dalam beralasan, itu akan kelihatan. Maka dikatakan di sini bahwa setiap kelompok yang menyimpang dari ahli kebenaran yang sesungguhnya, lahu nasibun minal hayrati wal ittirabi wa tanaqud, pasti akan ada titik-titik keanehan, pasti akan ada titik-titik kerancuan, pasti akan ada titik-titik kegoncangan, pasti akan ada titik-titik kontradiksi, pasti. Itu pasti. Sumaqala rahimahullah, kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau berkata, wasarul ilmu, dan jadilah ilmu, alladzi faradahullahu ta'ala alal khalqi, yang Allah tabaraka wa ta'ala telah mempardukannya, mewajibkannya kepada setiap makhluk, wa madahahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memujinya. Jadi ilmu yang Allah fardukan dan juga yang Allah puji dia kepada makhluk, bahwa ilmu tersebut la yatafawwahu, dari kata-kata tafawwaha, ini la yatafawwahu. Apa maknanya? Maknanya bahwa dia tidak melafalkannya, dia tidak mengucapkan bihi dengannya, illa kecuali zindiqun, orang zindiq, atau majnun, atau orang gila. Masya Allah, luar biasa. Apa maksudnya jamaah sekalian? Maksudnya ilmu yang Allah fardukan kepada makhluknya, ilmu yang Allah puji kepada makhluknya. Ilmu apa coba? Ilmu yang Allah fardukan kepada makhluknya, ilmu yang Allah puji pada makhluknya. Ilmu apa coba? Ilmu agama, ilmu syar.
Sehingga nanti ilmu syar'i yang sebenarnya, yang justru ini adalah ilmu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, ilmu yang di dalamnya Allah pardukan kepada makhluknya, ilmu yang di dalamnya Allah puji dia, la yatafawahu bihi, ternyata tidak ada yang bisa melafalkannya illa kecuali jindikun, yaitu orang zindik. Tahu orang jindik? Orang jindik itu adalah dohirnya Islam, dalamnya kafir. Itu jindik. Dalamnya itu benci dengan Islam. Jadi ketika kita mengatakan yang benar tuh, kita dengarnya Pak, ya ini mah jindik orangnya. Oh majnun atau gila? Wong edan, aja rawakan wong edan. Ya Allah, kita nerangkan Quran aja dirawakan wong edan. Barakallahu fikum. Saya punya cerita lagi ya kan. Saya punya cerita, masya Allah. Banyak cerita ya, soalnya sering sih, sering ada yang aneh. Saya ceritanya habis isi kajian, isi kajian, terus kemudian ngisi kajian, kemudian saya keluar dari majelis kajian itu pakai beca di Pleret Cirebon dari Panembahan. Ke dalam kan pakai beca tuh. Di sepanjang jalan itu tukang beca itu kakek-kakek loh, kakek-kakek. Dia bilang kepada saya, Mas, saking pundi, makan nakon itu. Saya bilang, saya dari Rangdu, saya dari perbatasan dari Subang, dekatlah. Wah, berarti dekat ya dengan disebutkan nama tokoh agamanya. Ya, saya bilang, oh iya, berarti saya kenal lah. Nah, berarti kenal ya sama tokoh fulan? Iya. Oh, itu hebat itu tokoh fulan. Hebat gimana Pak maksudnya? Dia mengatakan bahwa kalau ada orang yang dia tidak mau melakukan upacara yang biasa dilaksanakan masyarakat, kalau setelah kematian, ya apa namanya? Itu mah antum tuh, bukan saya ya yang ngomongnya. Kalau menurut saya orang itu sudah bukan orang Islam tuh. Katanya si tokoh itu mengatakan itu bukan orang Islam. Alhamdulillah tokoh itu sudah tidak ada. Ya semoga Allah memaafkan dia. Dia mengatakan bahwasanya tokoh itu mengatakan begitu. Oh, luar biasa. Saya dengar sendiri dari tukang beca, bukan ngarang. Saya bilang, oh gitu Pak? Iya. Berani dia, wah luar biasa itu. Kalau menurut saya itu bukan orang Islam. Barakallahu fikum. Terbukti nggak? Masih mending sebut gelo, oh mending atau disebut antamajun, mending apa dia? Mending orang gila mah tidak akan terkena dosa, ya kan? Ini dikatakan kafir. Masya Allah. Itu menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya ilmu syar'i ketika terhijab begitulah yang terjadi. Aisar al-ilmu syar'i, yakni jadilah ilmu syar'i la yustadallu bihi, tidak dijadikan dalil dengan ilmu syar'i tersebut indal mutasyabihin bil ulama, di sisi orang-orang yang menyerupai para ulama, walaisu minhum, dan mereka bukan bagian dari para ulama, illa kecuali jindikun, orang yang jindik, la yastadilu bihi, yakni tidak la yastadilu bihi, tidak berdalil dengannya, tidak berdalil dengan ilmu syar'i menurut orang-orang yang dia menyerupai ulama, padahal mereka bukan bagian dari ulama, bahwasanya tidak akan berdalil dengannya kecuali orang zindik. Artinya hanya orang jindiklah yang berdalil dengan ilmu syar'i, hanya orang gila lah yang berdalil dengan ilmu syar'i. Seolah-olah orang yang belajar ilmu syar'i itu hanya orang gila saja. Orang yang menguasai ilmu agama yang sebenarnya itu orang gila saja. Yang begini sama enggak dengan tuduhan orang kafir dulu mengatakan Nabi Muhammad apa? Gila. Sampai dukun Yahudi bilang, "Ya Muhammad, aku mendengar bahwasanya engkau ini gila ya Muhammad."
Coba kamu bicara, kenapa kok jadi gila begini? Nabi Muhammad disuruh bicara, maka kata Rasulullah SAW, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Dukunya kaget. Wong edan kok ngomongnya bagus teman. Kan jadi heran kan? Kata dukunya, jangan-jangan Muhammad ngelindur. Coba ulang lagi. Ya kayak tadi lagi. Akhirnya apa? Kata si kahin Yahudi tadi, kamu tidak gila. Yang gila mereka. Maka dia pun masuk Islam. Masuk Islam hanya mendengarkan innalhamdulillah. Masya Allah. Ya orang zaman sekarang innalhamdulillahnya lengkap sampai 3 episode itu. Ya kan? Sampai Faina Sokol hadis tetap aja nggak ngerti-ngerti sunnah, ya kan? Khutbah Jumat innalhamdulillah nggak ngerti sunnah. Sampai ada sebagian dai, ya saya pernah dengerin khutbah. Ada orang yang khutbah. Ya, memang ada salah seorang gaya Ustadz Indonesia khutbahnya begitu. Innalhamdulillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memuji Allah. Wa nasta'inu, kami bertolong kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syarri. Diterjemahkan terus. Tetap aja diterjemahkan juga. Tapi kalau Rasul bacanya cuma 2 kali, kafir Yahudi masuk Islam, masya Allah. Itu berarti ngomongnya Rasul tuh mempunyai getaran, punya frekuensi yang menggoncang iman, menggoncang dada dan hati orang kafir menjadi beriman. Ya kalau innalhamdulillahnya kita, innalhamdulillah, tetap aja. Padahal sudah disebutkan, fa inna astaqal hadis kitabullah wa inna abdul hadi Muhammad SAW wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Angger bid'ah terus jalan. Setiap Jumat dibacakan itu tuh. Angger. Ya kan? Kenapa? Yang bacanya antum Ustaz, antum kurang getaran. Harus Rasulullah. Yang Rasulnya sudah wafat. Baca begitu. Khutbatul hajahnya Rasul luar biasa. Yang Rasul itu sering membaca beberapa ayat, 3 ayat diantaranya. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Dengan membaca ayat itu, barokah beramai-ramai berinfak bersedekah sampai menjadi 2 karung yang besar berisi makanan dan berisi pakaian sampai nggak bisa digotong. Itu cukup dengan membaca 3 ayat diantaranya. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Artinya apa? Disuruh bersedekah. Orang Arab langsung ngerti, sedekah. Kalau kita kan, apa sih maksudnya Ustaz? Ngomong apa Bu? Kita orang ngerti. Diperjelas maksudnya supaya bersedekah. Sedekah. Udah aja segitu komentarnya. Kalau para sahabat Nabi langsung, yang punya gelang dilepaskan gelangnya, ya, yang punya dinar diberikan dinarnya, yang punya dirham diberikan dirhamnya, masya Allah. Illa jindikun, jindik katanya apa? La dinalahu, orang yang tidak punya agama, jindik. Masya Allah. Majnun. Masa orang yang menerapkan ilmu syar'i dikatakan jindik, orang yang tidak punya agama? Aneh apa tidak? Aneh. Majnun, gila. Orang yang menerapkan ilmu syar'i disebutnya gila. Li'annahum yahsuruna al-ilma wal fiqha fi tariqatihim. Karena mereka membatasi ilmu dan fikih itu, yaitu pada thariqah mereka, pada jalan mereka, allati yadununnaha, yang mereka menganggap jalan tersebut hiyal haq, adalah kebenaran,
wa hadhihi tuhmatu, dan tuduhan ini waqi'atun, real, nyata, update, ya. Apa namanya? Nyata ini, tuduhan ini kata pensarah kitab ini, wa hadhihi tuhmatu, tuduhan ini waqi'atun, realistis, nyata, bukan isapan jempol, asli adanya. Fi zamanina al-an, di zaman kita sekarang ada. Fa asbaha, maka jadilah yusama, dinamakan. Perhatikan baik-baik. Maka jadilah dinamakan man yad'u ilal kitab wa sunnah wal amali bihima. Orang yang menyeru kepada kitab dan sunnah, dan orang yang menyeru untuk beramal dengan kitab dan sunnah, disebutnya apa? Wahabiyan. Wahabi. Benar apa tidak? Ini saya baca aja. Buat orang percaya, bilang. Ada sih? Ada nggak? Sama tulisnya Wahabiyan? Iya, Wahabiyan. Saya kan cuma baca. Wah, Ustaz pinter baik ngebahas kita, tapi sengajakin ya. Dasar Pak Ustaz Wahabi. Susah ya kawan. Bahas kita bikin Wahabi. Oh, bahas kita bikin sejenak Wahabi maning. Repot. Memang sengaja Ustaz bahas kita begini. Padahal wallah ya, jemaah sekalian, ini saya baru baca. Saya belum pernah baca kitab ini seluruhnya, kecuali esensi dari materinya saya tahu. Tapi ini ternyata apa? Masya Allah. Ini disebutnya Wahabiyah. Ada lagi Jamian, dia tuh Jami. Tahu Jamian? Jamian itu nama ulama zaman dahulu. Namanya Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Namanya Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Nah, Syekh Muhammad Aman Al-Jami ini adalah ulama Saudi yang orang nyebutnya Jamian. Kayak Muhammad bin Abdul Wahab begitu. Sampai disebutnya Wahabiyan. Jamian. Mutasaddidan, dan orang yang mutasaddid, orang yang keras. Bahwa itu rombongan Wahabi itu. Jamin, oh itu pengikutnya Muhammad Aman Al-Jami. Saya punya kitabnya Syekh Muhammad Aman Jami. Itu lama zaman dahulu tapi belum lama. Artinya periode yang apa namanya sebelum Syekh bin Baz itu ada Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Bahkan kayaknya masih sempat sejaman dengan Syekh bin Baz. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lebih jauh lagi, karena beliau wafat tahun 1115 Hijriah. 1115 sampai 1206, maaf, 1206. Dan kisah beliau ditulis oleh Imam Syaukani. Beliau wafat tahun 1250. Ditulis kisahnya. Saya lupa lagi nama kitabnya, tapi ada tuh nama kitab apa ya? Nama kitabnya nanti juga adalah insyaallah. Itu kitabnya Imam Syaukani menulis cerita tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Imam Syaukani wafat tahun 1250 Hijriah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau lahir tahun 1115, wafat tahun 1206 kalau nggak salah. Jadi kurang lebih beliau umurnya 91 tahun. Wa nahwa, dan yang lainnya minal alqab, dari laqab-laqab allati yuradu, yang dimaksud bi itlaqiha, dengan pemutakan tersebut. Apa maksudnya? At-tanfiru, supaya orang lari an ahli ilmi wal amal, dari ahli ilmu dan amal. Wa tanfir min ahli haq, supaya lari dari ahli kebenaran. Itu adalah manhaju a'da'ir rusul. Membikin orang lari dari kebenaran adalah manhajnya, jalannya, metode beragamanya musuh-musuh para rasul. Kama akhbarallahu ta'ala anhum, sebagaimana Allah Ta'ala menghabarkan, memberitahukan tentang mereka biqouli, dengan perkataannya, dengan firman-Nya dalam surah Adz-Dzariyat ayat 52,
kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasul kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah datang orang-orang sebelum mereka dari seorang rasul kecuali kalau umatnya akan mengatakan sahirun, orang itu adalah penyihir, atau majnun atau orang gila. Tuh kan, rasul itu dianggap sebagai apa? Penyihir dan juga orang gila. Nabi Musa tongkatnya berubah menjadi ular, dianggapnya apa? Penyihir. Coba antum bayangkan, tongkat berubah menjadi ular, dianggapnya sihir. Karena penyihir, yakni tali-tali dirubah menjadi apa? Ular juga. Bedanya apa? Bedanya, penyihir tali dirubah menjadi ular, ularnya ular bohongan. Karena apa? Ya takhayyalu. Itu hayalan orang yang melihat saja. Sedangkan Nabi Musa, tongkat dilempar jadi ular, yang menciptakan tongkatnya, artinya yang menciptakan kayu ini adalah Allah, dan yang menciptakan kayu berubah jadi ular asli siapa? Allah juga. Ini bukan asli, ini mujizat. Para penyihir tahu itu mau ular asli, nggak kelihatan tongkat kan, ular asli. Kalau ini dia tali, ular bohong. Itulah bedanya apa? Bedanya sihir dengan mukjizat. Sihir bisa ditiru, mukjizat nggak bisa. Fada'bu wa'adatul mukadzibina lirrusul. Itu adalah da'bu, perangai. Wa'adatu, kebiasaan. Al-mukadzibina lirrusul, orang-orang yang mendustakan para rasul. Annahu ma arsalallahu lahum rasulan, bahwasanya tidaklah Allah mengutus kepada mereka seorang rasul illa kecuali ramauhu bisihri, mereka menuduh rasul itu sebagai tukang sihir, awil junun, atau orang yang gila. Udah dari zaman dahulu Muhammad gila, dulu juga begitu. Muhammad tukang sihir, Musa disebut tukang sihir. Wa hakadha atba'ur rusuli, demikian pula pengikut para rasul, yanaluhum nasibun minal adza, pengikut para rasul pasti akan mendapatkan sebagian dari gangguan. Makanya kata Syekh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, dinukil dalam kitab ya Minhaju Thariqati Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Abu Nu'aim Al-Asari. Beliau menerangkan apa? Kata beliau dalam kitab tersebut, menukil perkataan Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada seorang pun yang berdakwah seperti dakwahnya para nabi dan rasul, melainkan pasti dia akan dikucilkan, akan dimusuhi, akan diusir, bahkan juga diancam dibunuh. Pasti. Tinggal pilih aja opsi yang mana. Kama nala, sebagaimana ya telah sampai ar-rusul alaihi wassallam, yaitu bagian dari gangguan tersebut kepada para rasul alaihi wassalam. Kagok ya sedikit lagi, mohon maaf sedikit lagi. Ini nih cuma 3 baris, tapi kalau ngomong terus nggak diterjemahkan nggak tamat-tamat. Cuma qala rahimahullah, kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah Ta'ala belum berkata, wasara man ankarahu, dan jadilah orang yang mengingkari dia, orang yang mengingkarinya, wa adahu, dan orang yang memusuhinya, wa sannafa fit tahdzir, dan orang yang menulis peringatan minhu darinya, wa nahi anhu, dan orang yang melarang darinya, huwa adalah al-faqih, dia adalah ahli fikih, al-alim, yaitu ahli ilmu wasara man yunkirul ilmal mabni alal kitab wa sunnah. Masya Allah, Masya Allah. Jadilah orang yang mengingkari ilmu syar'i, jadilah orang yang memusuhi ilmu syar'i, bahkan membuat buku, membuat karangan, memberikan peringatan dari ilmu syar'i, juga melarang orang belajar ilmu syar'i. Huwa al-faqih,
Masya Allah, fakihun kadab ini. Ini fakih pendusta. Fakihun alimun. Dia ahli fikih, dia orang alim. Padahal dia menolak ilmu syar'i. Ai wasara man yunkirul ilmal mabniya alal kitab wa sunnah. Dan jadilah orang yang mengingkari ilmu yang dibangun di atas kitab dan sunnah. Waqqa fahmi salafis salih, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Kemudian wa yu'adihi, dan dia pun memusuhinya. Kemudian wa yu'adi hamalatahu, dia memusuhi ilmu syar'i, dia pun memusuhi hamalatahu, pembawa ilmu syar'i. Wa yuqarriru al bid'ah, dan sebaliknya dia malah menetapkan bid'ah itu wasubuhati, dan juga kerancuan-kerancuan dalam agama itu. Huwa adalah al-mausub bil fiqh wal ilmi, disifati dengan fikih dan ilmu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan zaman sekarang betul sudah terjadi bid'ah dianggapnya ilmu, ya Allah. Dolalat dianggapnya ilmu, ya Allah. Sementara ilmu syar'i yang asli jangan dipelajari, jangan ditengok, jangan dilihat. Singado. Kalau datang ke tempat Anda, usir dia. Dan seterusnya. Mudah-mudahan, wahai para penegak sunnah, kuatlah dan teguhlah kita di atas sunnah yang mulia. Percayalah bahwasanya Nabi kita yang mulia sudah bersabda. Apa katanya? La tazalu ta'ifatu min ummati, satu golongan dari umatku akan senantiasa dohirina alal haq, yakni mengidharkan kebenaran, memenangkan kebenaran, hatta taquma sa'ah, sampai datang kiamat. Artinya bahwasanya la tazalu ta'ifatu min ummati, bahwasanya satu kelompok dari umatku akan senantiasa dohirina alal haq, mereka mengidharkan kebenaran, ya, hatta taquma sa'ah, sampai datang kiamat. Artinya ahlul haq, ahli kebenaran akan selalu ada di seluruh penjuru negeri ini. Ya, karena mereka adalah kelompok yang akan dijaga dari kepunahannya. Walaupun tidak ada jaminan punah di satu negeri, namun tetap tidak punah dari seluruh dunia. Demikian insya Allah. Nanti kita akan teruskan dengan al-aslul khamis, yaitu prinsip yang kelima insya Allah ta'ala. Ini kita udah nggak tahan ya, lama banget nggak tamat-tamat. Ya, sudah halaman 24, terakhir 31. Berarti masih ada 7 halaman lagi insya Allah ta'ala. Ya, kalau satu halaman yakni 1 pekan, berarti masih ada 7 pekan lagi insya Allah. Kurang lebihnya 2 bulan lagi. Saya kira cukup insya Allah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.